Halo guys, sebelum kita lanjut ke judul manhwa berikutnya, Mimin mau ngucapin selamat tahun baru untuk kalian semua nih. Semoga tahun ini bisa jadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin ya. BTW, setelah Mimin bikin polling kemarin, ternyata judul yang paling banyak dipilih itu adalah Comic City Immortal Emperor. Jujur, sebenarnya judul-judul itu Mimin suka banget dan pengen ngebahas semuanya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadinya Mimin harus bahas satu persatu, oke? Kalau komik yang kalian suka pengen dibahas di channel ini, jangan lupa buat subscribe dan pantengin terus ya. So, mari kita bumper dulu. Oke guys, komik ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Zhang Yi yang selangkah lagi akan berhasil menjadi makhluk abadi. Jika dia bisa melewati gerbang Tuhan ini, maka perjalanannya selama ini akan tuntas. Namun, saat ia menyentuh sisi terluar gerbang tersebut, ternyata gerbangnya tidak dapat terbuka semulus yang dia kira. Semakin keras dia mencoba, gerbang itu semakin mengeluarkan kekuatannya untuk menolak Zhang Yi agar ia tidak bisa masuk. Hingga akhirnya, ledakan besar terjadi di gerbang tersebut. Beberapa saat kemudian, gerbang itu mengeluarkan petir berbentuk pedang yang langsung menyerang Zhang Yi. Saking kuatnya petir tersebut, batu tempat Zhang Yi berpijak pun hancur, dan karena itu, tubuh Zhang Yi kini sudah terjun ke bawah. Saat tubuhnya sedang terjun ke bawah, petir itu terus menyambar dengan sangat kuat, hingga mulutnya mengeluarkan darah, dan tubuhnya mulai tidak dapat digerakkan. Dari langit, suara seseorang terdengar sedang berbicara kepada Zhang Yi. Ia mengatakan bahwa, walaupun kau memiliki kekuatan seorang kaisar yang abadi, tapi setelah kami melihat ke dalam hatimu, kau masih memiliki penyesalan akan masa lalumu. Kau masih menyalahkan dirimu setiap hari dan untuk mencapai puncak keabadian, kau harus menghilangkan semua penyesalanmu. Hanya dengan cara itu, jiwamu akan bebas dari kurungan keabadian dan kau akan mencapai alam Tuhan. Setelah kejadian itu, kini Zhang Yi telah kembali ke kehidupan sebelumnya di alam asalnya di bumi. Saat ini, ia terlihat sedang terlibat perkelahian dengan seorang pemuda. Namun, Zhang Yi nampaknya tidak dapat melawan balik pemuda tersebut karena tenaganya masih belum pulih setelah dari alam Tuhan itu. Ia pun jatuh tersungkur dengan mulut yang mengeluarkan darah lagi tuh. Kemudian, seorang perempuan tiba-tiba datang entah dari mana dan adegan sinetron pun terjadi. Perempuan tersebut menghampiri Zhang Yi yang telah terkapar lemah. Ia bertanya, apakah Zhang Yi tidak apa-apa? Ya kali udah babak belur, masa nggak kenapa-kenapa? Namun karena masih sangat kesakitan, Zhang Yi tidak dapat berkata apa-apa. Perempuan tersebut bernama Yu Yao. Dan ternyata, pemuda yang tadi memukul Zhang Yi juga mengenal Yu Yao. Kalau dari percakapan mereka sih kayaknya si pemuda ini pengen Yu Yao jadi pacarnya gitu. Tapi karena Yu Yao ini masih punya hubungan dekat dengan Zhang Yi, jadinya dia nggak suka sama Zhang Yi. Dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Tapi Yu Yao kayaknya udah cinta mati banget tuh sama Zhang Yi. Dia terlihat membela mati-matian si Zhang Yi ini guys. Setelah beberapa menit, Zhang Yi akhirnya mampu berdiri lagi. Dan ia mulai sadar kalau dirinya sudah kembali ke alam asalnya. Selain itu, dia juga sudah sadar kalau di sampingnya telah berdiri wanita pujaan hatinya itu. Ia pun langsung memeluk Yu Yao. Anjay, so sweet banget dah. Melihat adegan itu, kelompok pemuda tadi pun semakin kesal. Mereka langsung menyerang Zhang Yi kembali. Namun kali ini tidak semudah sebelumnya, karena kekuatannya telah kembali. Zhang Yi dapat dengan mudah menghindar dari serangan itu, dan ia juga dapat menyerang balik lawannya. Lihat guys, cuma dengan satu serangan kecil di perutnya, itu pemuda udah keluar darah dari mulutnya. Berikutnya, Zhang Yi lanjut menyerang musuh lainnya. Kali ini, sebuah tendangan tepat mengenai wajah musuhnya. Musuhnya pun langsung terpental jauh ke belakang. Terakhir, bos mereka yang bernama Li Qiang ini menyerang Zhang Yi dengan menggunakan batu bata di tangannya. Namun, Zhang Yi mampu menghindari serangan itu dengan mudah. Dan tanpa ampun, Zhang Yi langsung membanting tubuh Li Qiang ke tanah. Kayak chok slam tuh guys. Bahkan saking kerasnya, bantingan tersebut sampai menimbulkan asap tebal mengepul ke udara. Kini, sambil menginjak kepala musuhnya, Zhang Yi memperingatkan jika Yu Yao adalah wanitanya. Dan jika mereka berani untuk mendekatinya, maka mereka akan mengalami hal yang lebih parah dari sebelumnya. Epic sekali saudara-saudara. Setelah memperingatkannya, Zhang Yi membiarkan pemuda itu untuk pergi.
Oke, sebelum kita lanjut lagi, Mimin bakal ceritain sedikit tentang masa lalu si Zhang Yi ini ya. Jadi masa ini adalah masa saat pertama kali ia bertemu dengan Yu Yao. Saat itu, Zhang Yi melihat Yu Yao sedang ditindas oleh sekelompok pemuda. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung menolong Yu Yao. Namun ternyata, ketua dari kelompok pemuda yang ada saat itu adalah seorang anak kaya raya bernama Sun Ziyang. Bagi Zhang Yi, ini adalah keputusan bunuh diri, karena setelah kejadian itu, ayah Zhang Yi dikeroyok oleh kelompok pemuda itu hingga lumpuh. Kasian banget si Zhang Yi ya. Padahal dia cuma mau bantu si cewek itu gitu kan, tapi malah ayahnya yang jadi tumbal. Kejadian itu pun membuat mental Zhang Yi turun. Bahkan di lingkungan kampusnya pun, ia dicap sebagai pecundang. Syukurnya, saat ia ada di posisi terbawah itu, Yu Yao selalu memberikannya dukungan. Tapi ketika Zhang Yi berpikir bahwa hidupnya telah jadi lebih baik karena Yu Yao, tiba-tiba sinar harapan hidupnya itu direnggut. Yu Yao diketemukan tewas karena melompat dari atas bangunan saat ia berusaha melindungi temannya. Di sana, Zhang Yi kembali merasa depresi berat tuh. Saat ia berlarut dalam rasa sakit itu, tiba-tiba ia masuk ke dalam dunia zaman kuno. Dunia ini adalah dunia tak terbatas, di mana orang-orang dapat memperoleh kekuatan dengan melakukan latihan. Selama berada di dunia itu, Zhang Yi menemukan sebuah buku yang berisi teknik seni bela diri tingkat tinggi selama 10.000 tahun. Di dunia itu, akhirnya ia menemukan kekuatan untuk membalaskan dendamnya. Lalu dia juga bersumpah akan terus melatih dirinya hingga menjadi The God Emperor. Asik. Namun ketika ia berpikir sudah cukup kuat untuk menembus gerbang terakhir perjalanannya, ternyata dia gagal dan kembali ke masa lalu. Masa di mana Yu Yao masih hidup dan mereka masih di kampus yang sama. Jadi begitu guys, sekilas ceritanya tentang masa lalu si Zhang Yi ini. Oke, sekarang kita lanjut kembali ke masa sekarang. Setelah musuhnya itu dibiarkan kabur, berikutnya datang seorang perempuan bernama Zhou. Ketika melihat Yu Yao dan Zhang Yi sedang berduaan, tiba-tiba si Zhou ini ngatain si Zhang Yi guys. Masa dia bilang si Zhang Yi ini pecundang sih? Minta dibanting juga kayak ini cewek guys. Yu Yao pun berbicara kepada Zhou agar ia tak lagi berkata seperti itu ke Zhang Yi. Si Zhou ini masih aja tuh bilang kalau si Zhang Yi ini pecundang kelas berat. Kemudian, Zhou memberitahu Yu Yao untuk segera pulang karena besok ada undangan dari Tuan Zheng untuk menghadiri pestanya. Mengetahui jika gadis kesayangannya itu akan pergi ke pesta, Zhang Yi langsung teringat momen di masa depan ketika Yu Yao lompat dari gedung dan langsung meninggal setelah dari pesta tersebut. Ia pun langsung memanggil Yu Yao dan ia berencana untuk ikut bersama Yu Yao. Saat ia memanggil Yu Yao, sebuah cahaya ungu keluar dari tangan Zhang Yi. Tapi cuma dia yang bisa merasakan dan melihat kekuatan itu. Itu adalah Hongmeng Zi Qi. Ia merasakan jika kekuatan itu berbeda sekarang. Percakapan dilanjutkan. Zhang Yi mengizinkan Yu Yao untuk pergi ke pesta itu. Namun ia juga bertekad untuk tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Makanya kenapa tadi si Zhang Yi ini manggil Yu Yao dan minta untuk ikut ke pesta tersebut. Keesokan harinya, di sebuah taman di pinggir kota, Zhang Yi terlihat sedang melakukan kultivasi. Ia sedang berusaha untuk mengendalikan kekuatan Hongmeng Zi Qi yang tiba-tiba keluar dari tangannya kemarin. Hongmeng Zi Qi ini adalah kekuatan yang diinginkan banyak orang. Dia pernah merasakan kekuatan itu sebelumnya. Namun ia tak menyangka jika kekuatan itu ternyata muncul lagi. Kini ia telah selesai melakukan kultivasi. Dan dengan kekuatannya sekarang, ia berencana untuk membuat sebuah tubuh raja. Tapi ia sadar jika sekarang ia masih berada di level pertama metode raja. Jadi ia masih harus meningkatkan kekuatannya lagi. Di saat yang bersamaan, ia juga merasakan jika Qi di bumi sangat tipis. Kayaknya ini bakal jadi misi yang sulit nih untuk MC kita guys. Tiba-tiba, gelombang Qi terpancar dari sisi lain taman itu. Saat merasakan Qi itu, Zhang Yi menduga kalau Qi itu dikeluarkan dari seorang martial artist kuno. Dan benar saja, itulah dia, Tetua Xia, yang saat ini sedang mengalami kesurupan. Selama dalam keadaan itu, ia berkata, "Aku ingin lebih banyak Qi," sambil memegang wajah pengawalnya. Sepertinya kondisi ini bukanlah yang pertama terjadi pada kakek ini ya, karena saat ia mengalami kesurupan, para pengawalnya tahu harus memanggil siapa. Pengawalnya berkata, "Cepat panggil Tuan Wu ke sini." Saat mereka berusaha memanggil Tuan Wu, Zhang Yi telah tiba di tempat tersebut.
Ia mengatakan bahwa metode kultivasi yang dilakukan oleh kakek itu tidak cocok pada dirinya. Jika ia terus menggunakan metode itu, maka ia tidak akan hidup lebih lama. Namun, karena masih kesurupan, kakek ini tidak bisa mencerna perkataan Zhang Yi dan malah balik menyerang Zhang Yi. Namun Zhang Yi dapat menghindari serangan itu dengan mudah, lalu ia lanjut menotok titik syaraf kakek itu, hingga ia tidak dapat berdiri untuk sementara waktu. Saat Zhang Yi sedang melihat kondisi tetua Xia, tiba-tiba dari belakang seorang bapak-bapak menyerang Zhang Yi. Namun, ia sudah merasakan kedatangan sosok itu, dan langsung memukulnya. Bapak itu adalah Wu Geng, orang yang dipanggil oleh para pengawal tetua Xia untuk mengatasi kesurupan si tetua Xia ini. Sekarang, dia diminta untuk diam oleh Zhang Yi, karena Zhang Yi akan mencoba mengobati tetua Xia ini. Kini, Zhang Yi telah menempelkan tangannya ke punggung tetua Xia. Hanya dalam hitungan menit, tetua Xia sudah kembali sadar. Setelah sadar, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Zhang Yi. Selanjutnya, Zhang Yi menjelaskan terkait masalah yang terjadi pada metode kultivasi tetua Xia ini. Dari kejauhan, Tuan Wu yang biasanya menangani tetua Xia ternyata ikut mendengarkan percakapan mereka. Dan ia sangat kagum dengan Zhang Yi karena hanya dengan waktu singkat, ia dapat melihat masalah tetua Xia. Setelah mengetahui masalahnya itu, tetua Xia meminta sebuah solusi kepada Zhang Yi. Dan dengan sangat polos, si Zhang Yi ini pun menjelaskan, kalau tidak cocok ya tinggal rubah saja metode kultivasinya. Kemudian ia pun meminta buku referensi metode kultivasi milik tetua Xia, dan ia menawarkan diri untuk merubah beberapa item di buku tersebut. Awalnya, tetua Xia merasa terkejut dengan perkataan Zhang Yi ini, karena kultivasi itu dibuat oleh banyak pengetahuan dari beberapa generasi, dan bagi dia, itu bukanlah hal yang masuk akal. Namun setelah melakukan berbagai pertimbangan, ia pun memberikan buku kultivasinya kepada Zhang Yi. Kemudian hanya dengan melihat sekilas buku itu, Zhang Yi langsung mengetahui permasalahan yang ada. Ia pun mengatakan kepada tetua Xia kalau buku itu akan ia perbaiki dulu, dan jika sudah selesai maka ia akan menghubungi tetua Xia. Tuan Wu yang masih merasa kebingungan bertanya kepada tetua Xia kenapa dia percaya pada anak muda itu. Tetua Xia pun menjelaskan kalau anak itu adalah seorang Grandmaster Martial Artist kuno. Metode kultivasi itu bukanlah masalah besar bagi dia. Dan Tuan Wu pun terkejut. Ia tidak percaya kalau anak itu adalah seorang Grandmaster. Keesokan harinya, saat berada di perjalanan menuju pesta Tuan Zheng, Zhang Yi dihubungi oleh Tuan Wu untuk mengambil kembali buku kultivasi milik tetua Xia. Zhang Yi pun meminta dia untuk datang menemuinya di tempat pesta itu. Saat di dalam mobil, Zhou bertanya kepada Yu Yao kenapa dia membawa Zhang Yi untuk ikut ke pesta itu juga. Tanpa disangka, Zhang Yi langsung berkata kalau dia itu adalah pacarnya Yu Yao. Padahal sebelumnya mereka belum ada kesepakatan tuh untuk bilang kalau mereka pacaran. Sesampainya di lokasi pesta, mereka langsung disambut oleh Tuan Zheng. Melihat mangsanya sudah datang, ia pun langsung memasang wajah gigolonya. Anjir, gigolo. Tanpa menunggu lama, Tuan Zheng langsung menjemput tamunya ke mobil. Kemudian ia menjulurkan tangannya ke Yu Yao. Tapi malah Zhang Yi yang ngambil tangannya si Tuan Zheng ini. Terus dia bilang, jaraknya dekat. Aku yang akan membawa Yu Yao ke ruangan. Dan tanpa ragu, ia memperkenalkan diri sebagai pacarnya Yu Yao. Zheng yang awalnya terlihat tidak percaya jika Yu Yao ternyata punya pacar, kini berusaha menutupi mimik wajahnya itu dengan tersenyum, dan segera mengantar tamunya untuk masuk. Saat tamunya melangkah memasuki apartemen terlebih dahulu, Tuan Zheng ini meminta pengawalnya untuk mencari tahu informasi tentang latar belakang Zhang Yi. Kayaknya Zhang Yi bakal ada dalam masalah nih guys. Di dalam ruangan apartemen itu, Tuan Zheng selaku tuan rumah mulai membuka percakapan. Selagi mereka bercakap-cakap, Zhou terlihat menuangkan minuman ke gelas. Zhang Yi yang melihat jika ada yang aneh dengan minuman yang akan diberikan kepada Yu Yao, dengan cepat langsung menukar minuman itu dengan minuman milik Zhou. Dan benar saja, setelah mereka mulai meminum minuman itu, efek minuman yang diminum oleh Zhou langsung bereaksi. Ia merasakan panas yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai ia ingin membuka pakaiannya tuh guys. Kalian mau bantu bukain nggak? Tuan Zheng sangat kesal dengan Zhou karena seharusnya minuman itu diminum oleh Yu Yao. Di saat yang bersamaan, pengawalnya datang. Pengawal tersebut memberikan informasi tentang Zhang Yi.
Tapi dia hanya bisa mendapatkan info tentang ayah Zhang Yi yang sudah lumpuh. Mengetahui info itu pun, Tuan Zeng langsung memberikan Zhang Yi sebuah kartu kredit yang di dalamnya terdapat 100.000 yuan. Ia mengira jika Zhang Yi sangat membutuhkan dana saat ini, maka dengan memberikannya uang, dia berharap Zhang Yi ini akan pergi. Awalnya, Zhang Yi mengambil kartu itu. Yu Yao yang melihat tindakannya itu terlihat sangat tidak menyangka. Namun ternyata setelah diambil, Zhang Yi langsung merusak kartu tersebut dan ia lanjut memukul Zeng yang mesum itu. Zeng yang merasa panik langsung menyuruh pengawalnya untuk memanggil Wang Long. Jadi Wang Long ini adalah tukang pukulnya si Zeng ini guys. Tidak perlu menunggu lama, Wang Long langsung masuk ke ruangan dan memukul Zhang Yi. Namun pukulan tersebut dapat ditahan dengan mudah oleh Zhang Yi. Kemudian, Zhang Yi balas memukul Wang Long di bagian perutnya. Secara fisik, memang serangan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap tubuh Wang Long. Tapi coba lihat ini guys, secara jiwa, sebenarnya tubuh Wang Long sudah terpental tuh. Setelah terkena serangan itu, Zhang Yi langsung meminta Wang Long untuk membawa kembali orang-orangnya. Wang Long pun menjawab, "Baik, Master." Gila, hanya perlu satu serangan, dia langsung tahu kalau orang di depannya itu bukanlah orang sembarangan. Mantap. Setelah Wang Long membawa keluar semua anggotanya, kini Zeng terlihat sudah berdiri di belakang Zhang Yi sambil memegang senjata. Zhang Yi yang sudah terlalu banyak menggunakan tenaganya itu, kini terlihat panik. Dia takut tidak bisa mengeluarkan kekuatannya itu lagi. Yu Yao yang melihat itu, langsung berinisiatif mengambil sebuah botol minuman dan langsung menggunakan botol itu untuk memukul Zeng. Zeng yang terlihat hilang fokus langsung ditangkap oleh Zhang Yi dan segera menempelkan tubuhnya ke tembok. Zeng yang sudah terpojok tanpa disangka, tiba-tiba nangis guys, minta ampun ke Zhang Yi. Ya elah, tampang doang sok kuat. Ternyata hati Hello Kitty juga ya. Selanjutnya, dua orang bapak-bapak terlihat berjalan mendekat ke ruangan tersebut. Ternyata salah satu dari bapak-bapak itu adalah ayahnya si Zeng. Langsung aja tuh, dia minta ke bapaknya buat nyerang si Zhang Yi. Tapi pas bapaknya mau nyerang Zhang Yi, bapaknya si Zeng ini langsung dijambak rambutnya sama temennya tuh. Ternyata, teman bapaknya si Zeng itu adalah Tuan Wu, yang sekarang sedang ingin bertemu dengan Zhang Yi untuk mengambil buku kultivasi tetua Xia. Saat melihat Tuan Wu membungkuk di hadapan Zhang Yi untuk meminta maaf atas keterlambatannya, Zeng dan bapaknya pun terlihat sangat kaget. Terutama bapaknya Zeng ini nih. Dia tidak menyangka jika bocah di hadapannya memiliki hubungan spesial dengan tetua keluarga Xia. Mengetahui jika posisi Zhang Yi ini lebih tinggi darinya, ia pun meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat oleh putranya. Bahkan ia menawarkan diri untuk memberi pelajaran anaknya sendiri. Dan Zhang Yi pun mengiyakan perkataan bapaknya itu. Tanpa basa-basi, ayahnya langsung memberi tamparan keras ke anak laki-lakinya itu. Kini, masalah Zhang Yi dengan Zeng itu sudah selesai. Selanjutnya, Zhang Yi memberikan buku kultivasi milik tetua Xia dan langsung pergi bersama pacarnya. Namun sebelum meninggalkan apartemen, Tuan Wu memberikan Zhang Yi sebuah kartu ATM yang di dalamnya berisi uang sebesar 10 juta yuan. Atau kalau dalam rupiah, itu sekitar 21 miliar rupiah guys. Itu kalau dipakai beli bakso, kayaknya bisa sambil nyelam tuh di kuahnya. Di luar sih Zhang Yi ini terlihat biasa-biasa aja ya, tapi dalam hatinya dia ngerasa seneng banget guys. Dia nggak nyangka kalau ternyata dia bisa dapat uang dengan begitu mudah. Sekarang dia punya cukup uang untuk membeli herbal karena dia ingin memulihkan kekuatan spiritualnya itu. Saat berada di depan apartemen, Tuan Wu mengatakan bahwa tetua Xia ingin bertemu dengannya. Untuk itu ia bertanya kesediaan dari Zhang Yi. Namun di saat yang bersamaan, ternyata Yu Yao juga ingin berbicara sesuatu hal yang penting dengan Zhang Yi. Akhirnya, Zhang Yi memutuskan untuk berbicara dengan Yu Yao terlebih dahulu dan meminta Tuan Wu untuk menunggu sebentar. Saat sedang berdua, Yu Yao meminta maaf kepada Zhang Yi karena telah mengabaikan perkataannya untuk menjaga jarak dari Zhou. Tapi Zhang Yi tidak menganggap itu sebagai masalah. Dia bilang kalau dia bakal melindungi Yu Yao kapanpun dan dimanapun itu. Kemudian, Yu Yao juga ingin agar Zhang Yi tetap menjaga dirinya sendiri. Karena kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Zhang Yi, dia akan merasa sangat sedih. Cocitnya. Tiba-tiba, Zhang Yi langsung mendekat dan adegan 18+ pun terjadi.
Setelah percakapan itu selesai, Zhang Yi berangkat dengan Tuan Wu untuk menemui Tetua Xie. Baru aja ditinggal sebentar, Yu Yao udah didatengin lagi tuh sama cowok lain guys. Cowok ini nawarin Yu Yao untuk mengantarnya pulang. Tapi pendirian si Yu Yao ini udah teguh banget guys. Ia langsung menolak mentah-mentah tawaran si cowok itu. Namun cowok itu terus memaksa dan waktu si cowok itu ingin megang pundaknya Yu Yao langsung menepis tangannya. Dan dia langsung bilang kalau dia udah punya pacar. Jadi, si cowok ini adalah pria yang sudah dipilih oleh keluarganya untuk menikah dengan Yu Yao. Namun si Yu Yao ini nampaknya nggak suka sama cowok ini. Makanya dia kesel banget waktu cowok ini maksa-maksa dia. BTW nama cowok ini adalah Zhao Jincheng. Dari pakaiannya nih cowok pasti dari golongan konglomerat. Yu Yao pun pergi meninggalkan cowok itu. Di rumahnya, Tetua Xie terlihat sedang berbincang dengan Zhang Yi. Ia mengucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Bahkan, ia juga menawarkan sebuah bantuan jika memang Zhang Yi memerlukannya. Zhang Yi pun langsung memberikan sebuah permintaan kepada Tetua Xie. Ia meminta tolong kepada Tetua Xie untuk mencari info tentang orang yang dulu pernah mengeroyok ayahnya hingga lumpuh. Saat melihat fotonya, Tetua Xie merasa jika dirinya pernah melihat orang itu. Namun ia juga tidak yakin. Maka dari itu, setelah ini, ia akan mengirim orang untuk menginvestigasi orang tersebut. Setelah semua itu selesai, mereka berdua berjabat tangan. Kini, Tetua Xie telah menganggap Zhang Yi adalah keluarganya juga. Di aula martial art Hongyi, Li Qiang terlihat sedang melapor kepada seniornya kalau dia baru saja habis diserang oleh Zhang Yi. Dan ia meminta tolong kepada seniornya itu untuk membalaskan dendamnya. Ia pun menjelaskan kalau si pencundang itu tiba-tiba memiliki kemampuan martial art sampai bisa mengalahkan dirinya dan kelompoknya itu. Si senior rupanya merasa tertarik dengan sosok Zhang Yi yang sekarang, karena dia pun tidak tahu kalau Zhang Yi ternyata bisa martial art juga. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk menemui Zhang Yi. Di halaman depan kampus, Zhang Yi terlihat sedang berjalan seorang diri. Tiba-tiba, Zhu Hao, temannya yang gembul ini, berlari memberikan dirinya sebuah peringatan. Dia bilang kalau Zhang Yi harus kabur karena Li Qiang mengirim Zhao Zihang untuk membalaskan dendam kepadanya. Namun, belum beberapa menit, orang yang dimaksud telah berada di depannya sekarang. Inilah dia, Zhao Zihang. Dia adalah orang yang mampu mencapai final kejuaraan bela diri nasional. Dan sekarang, dia sedang menantang Zhang Yi untuk bertarung bersamanya. Namun, ternyata Zhang Yi ini tidak memperdulikannya guys. Dia nampak tak tertarik untuk bertarung. Zhao Zihang yang nampak kesal langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Zhang Yi dari belakang. Walaupun Zhang Yi menyadari serangan itu dan dia juga sempat membuat sebuah tameng, namun serangan itu terlalu kuat. Sampai-sampai tameng yang dibuatnya pun hancur dengan mudah. Dan kini tubuhnya sudah terpelanting sangat keras ke belakang. Zhang Yi masih bisa bangkit lagi. Kini, dia berencana membalas larangan itu dengan menggunakan sebuah kekuatan rahasia. Namun, di sini terlalu banyak orang. Dia khawatir akan ada masalah lainnya kalau kekuatan itu sampai terungkap. Dia pun mengganti rencana dengan menggunakan kekuatan yang lebih rendah levelnya. Zhang Yi sudah siap menyerang. Ia melompat untuk mengeluarkan kekuatannya itu. Kekuatan ini memanfaatkan Qi yang ditransformasi menjadi berbentuk senjata. Zhao terlihat tidak menyangka ketika melihat kekuatan itu. Awalnya, ia bisa menghindari semua serangan itu. Namun, gerakan Zhang Yi sangat cepat. Zhao tidak mampu menghindarinya kali ini. Ia pun terkena pukulan keras di wajahnya, selanjutnya di perut, dan terakhir, tubuhnya ditendang ke udara dengan sangat keras oleh Zhang Yi. Finalis lomba bela diri nasional ini, KO di tempat. Kemudian kekalahannya ini membuat semua orang yang ada tak menyangka jika orang yang mereka anggap paling hebat itu bisa kalah dari orang biasa. Setelah itu, Zhang Yi tidak lanjut menyerang dan lebih memilih untuk mengangkat teleponnya. Ternyata itu adalah telepon dari Yu Yao. Ia memberitahu kalau orang tuanya sudah mengetahui hubungan mereka berdua. Dan kini, mereka mengundang Zhang Yi untuk datang di pesta ulang tahun ibunya beberapa hari ke depan. Ya, sama kayak cowok-cowok pada umumnya lah. Kalau diminta ketemu orang tua si cewek pertama kali, pasti paniknya minta ampun kan? Begitu juga dengan si Zhang Yi ini, dia bingung mau kasih apa ke ibunya. Kemudian ia pun kepikiran tentang Tetua Xie.